Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Bagi Bapak Ibu juga yang ada di rumah, saya percaya tanpa Tuhan kita tidak akan pernah mampu melewati hari-hari ke depan. Oleh karena itu saya mau mengatakan, kalau bersama dengan Tuhan, walaupun dunia semakin digoncangkan, kita tetap akan dibela oleh Tuhan. Amin. Sebelumnya saya minta dibantu dibuka 1 Timotius 4 ayat yang ke-16. Awasilah dirimu sendiri. Tadi kita menyanyikan lagu, kita gak akan pernah mampu berjalan sendiri. Kita mau sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan, kita mau sungguh-sungguh dengan hati yang paling dalam untuk menyembah, memuji Tuhan. Oleh karena itu saya mau katakan, di dalam firman Tuhan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Saya percaya Bapak Ibu sekalian termasuk diri saya, kita harus hari-hari ini semakin mengawasi kehidupan kita. Dan juga mengawasi apa yang keluar dari mulut bibir kita. Apa yang kita ajarkan. Kalau saya sebagai pendeta, apa yang saya ajarkan kepada jemaat? Kalau saya sebagai orang tua, apa yang saya ajarkan kepada anak cucu saya? Karena saya percaya semua kita pasti akan mengajar kepada anak, cucu, dan kalau sebagai hamba Tuhan, mungkin kepada jemaat. Hari-hari ini kita harus awasi diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan? Apakah sungguh-sungguh Tuhan terpikat akan kehidupan kita? Saya mau tegaskan sekali lagi. Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Saya percaya Bapak Ibu hari ini hadir di tempat ini maupun yang di rumah mengikuti Zoom. Kenapa kita beribadah? Mungkin kita tertarik kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu Maha Penyembuh, Tuhan Yesus Maha Penolong, Tuhan Yesus Maha Pencipta. Kita bisa terpikat dengan Tuhan Yesus. Di tahun paradigma yang baru ini, tidak cukup kita hanya terpikat kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi saya mau katakan, hari-hari terakhir ini, tidak cukup hanya kita yang terpikat kepada Tuhan Yesus. Tapi menjadi pertanyaan, apakah Tuhan terpikat kepada kita? Memang kita tahu, di dalam firman Tuhan, di dalam Matius 5 ayat 45 dikatakan, Tuhan mengasihi semua orang. Betulnya Bapak Ibu? Tuhan mengasihi orang yang baik dan orang yang jahat. Buktinya apa? Dia memberikan matahari, dia memberikan hujan. Tuhan mengasihi semua orang yang ada di dunia ini. Tapi saya mau katakan, Tuhan tidak terpikat kepada semua orang. Sama. Mungkin di sini Pak Michael mengasihi Bapak Ibu semuanya. Betul ya Pak Michael ya? Enggak membeda-bedakan. Mengasihi semua umat Tuhan di tempat ini. Tapi saya percaya tidak semua orang membuat hati Pak Michael terpikat. Ya. Sama. Tuhan pun demikian. Tuhan mengasihi kita. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah Tuhan terpikat dengan kita? Belum tentu saya yang berkhotbah, belum tentu saya yang menjadi seorang gembala, Tuhan terpikat. Belum tentu, saudara. Oleh karena itu kita harus awasi diri kita. Benar enggak Tuhan terpikat dengan kita? Benar enggak apa yang kita ajarkan membuat Tuhan terpikat dalam kehidupan kita, untuk kehidupan kita ini? Apa yang kita ajarkan, Tuhan terpikat enggak? Ini penting hari-hari ini. Jadi di tahun paradigma yang baru ini, tidak cukup kita hanya terpikat pada Tuhan Yesus. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah Tuhan terpikat bagi kita pribadi lepas pribadi? Saya percaya kalau seseorang terpikat kepada seseorang,
dia mampu melakukan yang besar. Saya ambil contoh. Kalau gembala Pak Totong, saya percaya 100% mengasihi Bapak Ibu semua. Tapi hanya orang-orang tertentu yang membuat hati Pak Totong terpikat, mampu melakukan yang terbesar bagi orang itu. Betul? Sama. Tuhan mengasihi kita. Tapi waktu hati Tuhan terpikat dengan kita, maka apapun yang kita butuhkan, dalam keadaan apapun, Tuhan pasti menolong kita. Saya mau katakan sekali lagi, hari-hari ini kalau Tuhan terpikat, bukan hanya terhadap diri kita, kalau hidup kita benar, membuat hati Tuhan terpikat, bahkan sampai apa dikatakan? Bahkan sampai anak cucu kita pun akan diberkati. Saya waktu 2 hari yang lalu saya melihat Zoom waktu gembala kita ulang tahun Pak Totong yang ke-70 tahun. Ada satu yang Tuhan taruh di pikiran dan di hati saya. Ya. Pak Totong diberkati luar biasa. Karena apa? Saya percaya Tuhan terpikat dengan Pak Totong. Dan saudara lihat, anak cucunya pun pasti diberkati. Itu bukan kata saya, kata firman Tuhan. Ya, Pak Totong ulang tahun yang 70 tahun. Ya, dikatakan apa firman Tuhan? Dahulu aku muda, betul? Dalam Mazmur berapa? 37 ayat 25. Boleh bantu saya? Dikatakan dahulu aku muda, sekarang aku tua. Tapi tidak pernah orang apa? Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Kalau Bapak Ibu baca di ayat selanjutnya ke ayat 26, lebih hebat lagi. Justru kalau kita, Tuhan terpikat dengan kita, kita selalu bukan meminta, tapi kita memberikan kepada orang lain. Memberikan pinjaman. Bahkan anak cucu kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ini penting. Saya selalu memeriksa diri saya. Apalagi sejak zaman pandemi ini 2 tahun. Ya. Sejak zaman pandemi 2 tahun, saya selalu merenungkan diri saya. Apa yang Tuhan telah perbuat sejak saya kecil. Saya mengucap syukur. Walaupun tantangan demi tantangan ada, saudara. Tapi saya melihat, luar biasa. Saya mengaminkan ayat Mazmur 37 ini. Ayat 25 sampai 26. Saya mengaminkan luar biasa. Ya. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu, apakah kita terpikat? Membuat hati Tuhan terpikat kepada kita. Saya ambil contoh di dalam Alkitab bangsa Israel. Ya. Bangsa Israel bukan bangsa yang besar, saudara. Walaupun bangsa Israel kadang-kadang sampai saat ini masih ada yang tegar tengkuk, tapi Tuhan tetap berkati. Betul? Ya. Tuhan tetap berkati. Bukan karena dia bangsa yang besar, dia bangsa yang kecil. Jumlah orangnya apa? Jumlah penduduknya enggak banyak. Hanya berapa juta. Tapi Tuhan berkati luar biasa. Kenapa? Boleh kita lihat ayatnya ya. Ulangan 7 ayat ke-7. Bukan karena banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga. Bangsa Israel bangsa yang kecil. Maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukanlah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa. Kita akui, bangsa Israel adalah bangsa yang terkecil. Tetapi kenapa Tuhan terpikat kepada bangsa Israel? Di ayat ke-8 ya. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkan kepada nenek moyangmu. Jadi Tuhan terpikat kepada bangsa Israel karena nenek moyangnya.
Kalau mau lebih jelasnya di Ulangan 10 ayat 15. Boleh dibantu? Ulangan 10 ayat 15. Tetapi oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat sehingga ia mengasihi mereka. Dan keturunan mereka lah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Kita lihat bangsa Israel diberkati luar biasa. Saya percaya kita semua ini banyak yang sudah menjadi orang tua, betul? Kalau kita sebagai orang tua membuat hati Tuhan terpikat kepada kita, saya percaya anak mantu kita, anak cucu kita pasti diberkati luar biasa. Ya, jadi selama 2 tahun ini, selama pandemi, saya perhatikan kehidupan saya perhatikan orang-orang yang kenapa Tuhan berkati terus ya. Ternyata orang itu membuat hati Tuhan terpikat kepadanya. Jadi Bapak Ibu datang ke gereja, tidak cukup hanya untuk Bapak Ibu, karena saya datang ke gereja karena saya terpikat dengan Tuhan Yesus. Tapi apakah Tuhan terpikat dengan kita? Siapa sih nenek moyangnya bangsa Israel? Kita tahu semua ya. Nenek moyang bangsa Israel adalah Abraham. Kenapa Abraham sampai membuat hati Tuhan terpikat? Itu yang menjadi pertanyaan. Ya. Kenapa hati Tuhan sampai terpikat kepada Abraham? Sebagai nenek moyang bangsa Israel. Kenapa? Ini yang kita mau renungkan, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kenapa hati Tuhan terpikat pada Abraham? Karena iman Abraham. Iman Abraham kepada Tuhan. Kita harus lihat iman kita kepada Tuhan seperti apa. Kadang-kadang kita bilang, saya beriman kepada Tuhan Yesus. Tapi apa bukti iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Kita beriman kepada Tuhan Yesus. Apa buktinya? Bukti Abraham beriman kepada Tuhan Yesus. Yang pertama adalah ketaatan Abraham. Itu jelas di dalam Ibrani 11 ayat 8 dikatakan apa? Karena iman Abraham taat. Ya. Kita harus punya ketaatan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana bukti kita taat kepada Tuhan Yesus? Yaitu taat melakukan firman Tuhan. Ya, apakah kita taat akan semua perintah firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab? Kadang-kadang kita memilih-milih ayat yang menyukakan hati kita. Tapi kita tahu Abraham begitu taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mungkin zaman Abraham Tuhan berbicara langsung kepada Abraham. Tapi zaman sekarang Tuhan berbicara melalui firman Tuhan. Karena saya selalu paling senang dengan ayat Yohanes 1 ayat 1. Pada mulai firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Mungkin hari ini Tuhan tidak langsung bicara secara audible kepada kita. Tapi waktu kita baca firman Tuhan, waktu kita mendengar firman Tuhan, itu mungkin Tuhan sedang berbicara kepada kita. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Ini penting, ketaatan. Karena taatnya Abraham. Maka itulah salah satu bukti daripada iman Abraham. Dan saya mau katakan kita tidak cukup hanya taat kepada Tuhan. Sebagai anak-anak muda di sini yang belum menikah, juga taat kepada orang tua. Maupun yang sudah menikah, kalau kita masih punya orang tua, kita harus tetap taat kepada orang tua. Ini penting sekali. Firman Tuhan jelas dikatakan dalam Efesus 6 ayat pertama. Ya, kita harus taat kepada orang tua. Kenapa? Kalau kita tidak taat kepada orang tua, kita akan kena hukuman dari Tuhan. Ya.
Saudara nanti bisa baca di rumah Roma 1 ayat 30 sampai 32. Tidak taat kepada orang tua akan dihukum oleh Tuhan. Saya banyak melihat anak-anak yang tidak taat sama orang tuanya, bahkan yang melawan orang tuanya, hidupnya selalu terseok-seok. Hidupnya selalu ada kesusahan, selalu mengalami rintangan. Ya. Pertama, kita taat kepada Tuhan. Kedua, kita taat sama orang tua. Dan yang ketiga, kita taat kepada pemimpin kita. Kalau kita bekerja di kantor, kita pasti punya pemimpin. Kita harus taat kepada pemimpin kita. Karena dia yang bertanggung jawab akan hidup kita. Kalau kita sebagai anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai pelayan Tuhan di satu gereja, kita juga harus taat kepada pemimpin rohani kita. Ya, itu semua ada ayatnya dalam firman Tuhan. Ya, kepada pemimpin, baik itu di dunia sekuler, Efesus 6 ayat 5, di dunia pelayanan, Ibrani 13 ayat 17. Ya, Tuhan mengendaki kita, bukti iman kita, ketaatan. Sampai hari ini pun saya belajar terus untuk taat kepada siapapun juga. Ya, tetap belajar taat. Walaupun itu mungkin agak susah, tapi kita belajar taat. Ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, selain bukti iman Abraham ketaatannya, kita buka Kejadian 12 ayat 7 sampai 8. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Saudara perhatikan ayat 7 dan 8. Di situ dikatakan apa? Mendirikan mezbah bagi Tuhan. Kenapa tidak ditulis mendirikan mezbah? Sedangkan Tuhan yang berbicara. Kalau Tuhan yang berbicara, bangun mezbah pasti untuk Tuhan. Tapi kenapa sampai lebih jelas mendirikan mezbah bagi Tuhan? Saya renungkan ayat ini, saudara. Ya. Selain Abraham taat, walaupun dia nggak tahu disuruh pergi kemana, taat aja dia suruh pergi. Yang kedua, Tuhan suruh dia bangun mezbah bagi Tuhan. Saya mau katakan, ini penting. Waktu kita datang kepada Tuhan, membangun mezbah, apakah untuk diri kita? Kita datang ke gereja melayani, apakah untuk kemuliaan kita? Ya, tapi semuanya untuk Tuhan. Mezbah di dalam satu gereja, semuanya untuk Tuhan. Bukan hanya di dalam gereja, di dalam rumah tangga. Kita bangun mezbah keluarga. Apakah hanya untuk kita bersekutu untuk senang-senang keluarga? Bukan. Untuk Tuhan. Artinya apa? Waktu kita datang pada Tuhan, fokus kita hanya untuk Tuhan. Karena apa? Terlalu banyak orang Kristen datang beribadah bukan untuk Tuhan. Untuk kesenangan, untuk penampilan, betul? Untuk mendapat berkat, bukan untuk Tuhan, saudara. Makanya Tuhan kasih pandemi, udah 2 tahun. Kita untuk merenungkan apakah kita datang pada Tuhan khusus untuk Tuhan. Sungguh-sungguh untuk Tuhan. Ini penting. Ya saya selama 2 tahun ini saya banyak mengalami hal yang luar biasa. Yang enak sampai yang gak enak, saudara. Tapi saya mengucap syukur Tuhan tetap pelihara saya. Di tahun 2021 saya mengalami hal yang sangat berat dalam hidup saya.
Tapi itu Tuhan bisa tolong saya melewati. Saya nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Kepada kawan baik saya pun Pak Michael saya nggak pernah cerita. Kepada siapapun. Hanya berdua dengan istri. Tapi Tuhan lakukan perkara yang besar. Kenapa? Saya bilang kuncinya Tuhan ingatkan ini. Waktu kita datang kepada Tuhan, fokus kita pada Tuhan. Bukan kepada sekeliling kita. Ya, bukan kepada sekeliling kita. Pada Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Jangan kita datang karena ada sesuatu atau karena kebiasaan, karena disuruh sama gembala suruh datang. Saya senang tadi waktu lagu yang pertama. Ya, lagu pertama kita menyembah dengan sekuat. Ya, segenap hati kita dan kekuatan kita. Ya, itu jelas di dalam Yeremia 29 ayat 12 sampai ayat 14. Ya. Saudara baca dalam Yeremia 29 ayat 12 sampai 14. Ya, enggak usah dibuka karena panjang sekali ayatnya. Kita datang mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka di ayat 14 Tuhan bisa bukakan segala-galanya dalam kehidupan kita. Tapi jangan seperti dalam Yesaya 29 ayat ke-13. Kita beribadah, kita datang kepada Tuhan. Hanya sebatas mulut kita, bukan dari hati. Bukan hanya karena suruhan orang kita datang beribadah. Atau karena faktor kebiasaan, bukan saudara. Ya, jadi kita datang beribadah, fokus. Tuhan bukakan ayat ini kepada saya, benar Tuhan. Kalau saya datang kepada Engkau, waktu saya doa, bangun mezbah saya, pribadi saya, hanya untuk Tuhan. Saya nggak mau dengar yang lain-lainnya, saya hanya untuk Tuhan. Saat ini saya diundang untuk berbicara tentang firman Tuhan. Khususnya, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, saya hanya sampaikan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ini penting. Yang pertama, ketaatan. Abraham disuruh pergi dari negerinya ke tempat yang dia nggak tahu tujuannya. Dia tetap pergi, dia tetap taat. Kejadian 12 ayat yang pertama. Yang kedua, dia fokus beribadahnya kepada Tuhan. Bangun mezbah untuk Tuhan. Bukan bangun mezbah untuk diri sendiri. Bukan bangun mezbah untuk ketenaran. Saya mau katakan terlalu banyak orang bangun apapun. Ujung-ujungnya bukan untuk Tuhan. Maka Tuhan bentuk selama pandemi ini. Ya. Yang ketiga, dikatakan kita buka Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Tuhan berfirman kepada Abraham akan membuat menjadi bangsa yang besar. Sedangkan dia anak pun gak punya, saudara. Betul ya? Waktu Tuhan berbicara kepada Abraham, waktu itu namanya masih Abram. Usianya berapa? 75 tahun. Apakah waktu Tuhan berbicara kepada Abram langsung istrinya langsung hamil? Tidak. Kadang-kadang kita orang Kristen baca firman, waduh Tuhan akan berkati saya. Lalu kita doa, Tuhan besok saya harus dapat berkat. Betul? Tuhan berjanji kepada Abraham tentang bangsa yang besar. Tidak sekali saudara. Sampai 3 kali. Ya, saya nggak sempat buka ayatnya. Nanti kalau setelah ini saudara mau tanya. Yang pertama, pada waktu usia 75 tahun di dalam Kejadian 12 ini. Lalu Tuhan berbicara lagi akan menjadi bangsa yang besar. Pada usia berapa? 85 tahun setelah dia pergi ke negara yang lain.
Usia 85 tahun. Apa langsung istrinya hamil Sarah? Tidak. Sampai yang ketiga, Tuhan juga berbicara pada Abram. Usia berapa? 99 tahun. 3 kali Tuhan berjanji. Tapi apa? Abram tetap teguh pegang janji Tuhan. Saudara sudah tahu akan firman Tuhan. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan melindungi kita. Apakah kita sampai hari ini masih percaya? Walaupun mungkin hari ini kita sedang terseok-seok. Apakah saudara masih percaya? Masih teguh memegang firman Tuhan? Abram selama 25 tahun. Dia tetap teguh pegang janji Tuhan. Akhirnya pada usia 100 tahun baru dia menjadi seorang Bapa. Apakah kita teguh megang firman Tuhan? Saya tetap pegang teguh. Apa yang Tuhan pernah firmankan kepada saya tetap walaupun hari ini belum nyata di depan mata saya. Tapi saya tetap pegang, saya percaya Tuhan. Tuhan pasti genapkan ayat yang Tuhan berikan pada saya. Ya. Jadi yang ketiga, Abram tetap teguh memegang janji Tuhan. Atau Abram tetap teguh memegang firman Tuhan yang disampaikan kepadanya. Walaupun sampai 3 kali Tuhan berbicara kepada dia dengan usia yang berbeda, tetap dia percaya. Makanya saya mau katakan kita tetap harus percaya dengan segenap hati. Ya. Pegang firman Tuhan dengan segenap hati kita. Kalau kita nggak percaya akan firman Tuhan, bukan berkat yang kita dapat saudara. Masalah dalam kehidupan kita yang kita dapat. Maka saya selalu ingat dengan Amsal 13 ayat 13. Dikatakan apa? Jangan pernah kita meremehkan firman Tuhan. Ya, Amsal 13 ayat 13. Jangan pernah kita meremehkan firman Tuhan. Karena waktu kita meremehkan firman Tuhan, maka masalah yang besar akan datang dalam kehidupan kita. Yang keempat, kita lihat ayatnya di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 3. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Abraham sudah taat, Abraham sudah fokus kepada Tuhan. Abraham tetap teguh memegang segala firman Tuhan atau pegang teguh segala janji Tuhan. Yang keempat apa dikatakan? Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak. Artinya apa? Dia lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Padahal apa? Tuhan sedang mau mencobai dia. Di ayat yang pertama, Tuhan mencobai. Saudara, saya percaya Tuhan sudah berkati kita dengan perlindungan atau dengan segala apapun juga. Tuhan juga akan mencobai kita. Tuhan juga akan menguji kita. Tapi jangan pernah khawatir. Tuhan tidak pernah mencobai kita melebihi kekuatan kita. Itu jelas firman-Nya. Dalam 1 Korintus berapa? 10 ayat 13. Ya. Tuhan tidak pernah mencobai kita. Saya tahu Tuhan mencobai Abraham pun sesuai kemampuan Abraham. Ya. Jadi firman Tuhan itu ya dan amin. Tuhan pun akan mencobai kita, tidak akan pernah melewati kekuatan kita. Saya ngalami saudara, di tahun 2021, bermacam-macam cobaan. Ya. Tapi apa? Saya tetap taat lakukan. Tuhan lepaskan saudara. Hanya berdua dengan istri saya bergumul. Tuhan bukakan semuanya. Kenapa Abram, yang menjadi pertanyaan, kenapa Abram
bisa lakukan perintah Tuhan itu untuk mempersembahkan Ishak anaknya. Padahal itu anak yang dinanti-nantikan selama 25 tahun. Yang dia pegang teguh firman-Nya. Tapi kenapa setelah dapat harus dikorbankan? Kenapa saudara? Karena Abram, ini yang keempat. Karena Abram mengutamakan Tuhan dari segala-galanya. Kenapa dia bisa mengutamakan Tuhan? Karena dia lebih mengutamakan kasihnya kepada Tuhan daripada anak yang dikasihnya. Apakah Abram tidak mengasihi Ishak? Mengasihi, tadi ayatnya dia ada tertulis. Anak yang dikasihi oleh Abram. Tapi Abram lebih mengasihi Tuhan. Artinya apa? Abram lebih mengutamakan Tuhan. Hari-hari ini Tuhan mau melihat, apakah Tuhan itu yang utama dalam kehidupan kita? Apakah Tuhan yang utama dalam kehidupan kita? Karena saya mau katakan, apapun yang di dunia ini, semuanya akan kita tinggalkan. Yang utama yang akan kita dapatkan hanya Tuhan. Ini penting. Saya mengalami itu semua saudara. Di tahun 2021 saya mengalami. Maka saya berani katakan firman Tuhan ini. Ya. Berani enggak kita utamakan Tuhan? Banyak yang saya alami selama 2021. Ya, ini penting. Jadi yang pertama apa? Sebagai penutup, ketaatan. Apa yang Tuhan perintahkan, lakukan saja. Yang kedua, fokus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan untuk yang lainnya. Yang ketiga, teguh memegang firman Tuhan. Teguh memegang segala janji Tuhan. Yang keempat, kita harus utamakan Tuhan. Karena pada akhirnya saudara, Tuhan lihat itu iman kita. Seperti Abram. Karena pada suatu hari kelak, waktu dia datang, seperti dalam Lukas 18 ayat 8 dikatakan apa? Waktu aku datang, adakah aku menemui iman di bumi? Artinya apa? Waktu aku datang, ada nggak iman-iman kita yang seperti Abram ini, seperti Abraham? Ini yang Tuhan kehendaki hari-hari ini. Amin. Mari kita menundukkan kepala. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Biarlah firman yang kami terima pada pagi hari ini untuk memberikan pelajaran pada kami Tuhan semua. Yang mana Tuhan juga telah memberikan pelajaran kepada hamba. Untuk kami sungguh-sungguh mempunyai iman seperti Abraham ya Tuhan. Kalau kami memiliki iman seperti Abraham, maka kami pun akan mendapatkan segala janji yang seperti Abraham dapatkan ya Tuhan. Dan kami boleh juga mengalami itu semua Tuhan. Kau berkati anak-anak-Mu yang ada di dalam gereja-Mu GBI Wisma KR ya Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Pak Totong. Kau berkati hamba-Mu Pak Michael dan juga hamba-Mu Saudara Gama Tuhan. Biarlah hamba-hamba-Mu ini Tuhan boleh sungguh-sungguh membangun umat-Mu yang memiliki iman-iman yang seperti iman Abraham. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman yang kami dengar pagi hari ini untuk membangun iman kami lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin.